Halo warga Senggol, gue Arya Sinulinga. Ayo kita senggol biar makin pol. Habis itu beliau bilang Garuda, ya saya terima lah. Dan di jalan ya buka-buka, terus mulai garu-garu kepala. Ini masalah, ini kayak orang yang kekurangan masalah dalam hidupnya, cari masalah. Cari masalah baru gitu ya. Saya ngopi aja udah gak ada waktu. Gak pernah lihat satu tetes pun niatan untuk ini dipilotkan. Kayaknya asik juga jadi pilot. Apalagi kemudian dilihat sekolahnya nggak lama gitu kan. Oh, karena sekolahnya nggak lama? Nggak lama. Saya kan nggak terlalu seneng sekolah dulu. Nggak kayak Bang Arya kan seneng sekali sekolah. Orang Indonesia gila memang sih. Maksud saya gilanya itu keinginan untuk bergerak, keinginan untuk traveling itu tinggi sekali. Perkawinan itu managing ekspektasi. Oh. Nah setelah lewat masa waktu. Biasa kan? Hah? Biasa nggak? Nggak. Saya mana ngasih tahu. Saya juga tanya malah. Ya kan? Kalau saya biasa bayarnya konstan. Dipakai nggak dipakai kita bayar. Oh, itu suami istri. Kalau Om Arya nggak tahu saya. Saya ngomong pesawat ini. Oh pesawat. Senggol Bang. Nah, episode Senggol kali ini kita akan langsung nyenggol perusahaan yang lagi hot-hotnya dan sudah mulai disenggol oleh para warga dan rame juga disenggol oleh media-media. Dan apalagi sih perusahaan yang lagi disenggol gila-gilaan dan keren ini, yaitu perusahaan Garuda. Dan kali ini kita akan menyenggol langsung di rootnya Bapak Irfan Setiaputra. Nah, langsung saya nih kita senggol. Bang Irfan, Ya. Bang Irfan ini kan abang kok bisa-bisanya gitu masuk ke Garuda? Apa nggak stres dulu awal-awal? Apa langsung terima? Udah tahu gitu kondisi Garuda ketika masuk di Garuda? Ya pada waktu dipanggil sebenarnya tadinya nggak kepikir bahwa itu ke Garuda gitu. Jadi pada waktu Pak Menteri ngajak bicara, terus ngajak bergabung. Ya namanya menteri ngajak, kita kan warga negara yang baik gitu. Masa kita tolak, sok bener gitu kan. Ya pasti saya bilang siap. Habis itu beliau bilang Garuda, ya saya terima lah. Dan di jalan ya buka-buka, terus mulai garu-garu kepala. Ini masalah, ini kayak orang yang kekurangan masalah dalam hidupnya, cari masalah. Cari masalah baru gitu ya. Tapi ya karena ini ya kita siapi, kita persiapkan, kita pelajari sambil waktu belajar sambil geleng-geleng kepala juga gitu ya. Tapi diniatin aja. Ngomong-ngomong Bang, emang dulu abang waktu kuliah pernah naik Garuda gitu? Oh selalu. Hah? Garuda apa? Garuda bus atau apa? Nah Garuda selalu. Karena dulu cuma ada Garuda kan. Kebetulan ayah saya tuh dinasnya di luar negeri ya. Agak beda kita. Agak beda. Gue dari kampung sih ya. Agak beda gitu kan. Walaupun pegawai negeri sebenarnya, tapi dinas di luar negeri dan pilihannya kan waktu itu kalau nggak naik SQ naik Garuda. Cuman emang dulu menarik Garuda gitu kalau setiap kali naik Garuda gitu. Tapi keren, dulu kan keren banget kan nama Garuda itu. Keren sekali kita. Kan nggak tahu dulu waktu saya SMA pengen jadi pilot sebenarnya. Oh jadi pilot? Pengen ngeliat Garuda. Kok masuk ITB? Nggak boleh jadi pilot. Jadi akhirnya masuk ITB. Jadi ITB itu pilihan kedua. Astaga Tuhan, mati gua. Padahal biasanya gua bangga banget nih sama pilihan ITB. Kali ternyata dipilih jadi. Enggak, sebenarnya gini lah. Karena bolak-balik waktu itu di Singapura. Nggak bolak-balik lah, setahun sekali lah. Tapi zaman dulu tuh udah sering lah gitu naik pesawat, dianggap lah. Jadi kayaknya asik juga jadi pilot. Apalagi kemudian dilihat sekolahnya nggak lama gitu kan. Oh, karena sekolahnya nggak lama? Nggak lama. Saya kan nggak terlalu seneng sekolah dulu. Nggak kayak Bang Arya kan seneng sekali sekolah. Ngejek. Berapa tahun emang kuliah lu di ITB? 6,5 tahun. Lebih cepat gua kuliah tamat, enak aja. Iya 6,5 tahun itu udah tahu dari awal. Itu udah lebih cepat. Perkiraan saya 7,5 tadinya. Jadi waktu lulus 6,5 itu udah merasa doktor. Merasa. Jadi karena sekolahnya sebentar, terus bisa jalan-jalan kemana-mana. Terus kan keren gitu kan. Kalau di airport kan orang semua anak-anak kecil kan gitu kan, pakai topi, baloknya banyak di sini gitu kan. Nggak boleh. Nggak dikasih. Akhirnya masuk ITB. Nggak dikasih ya nggak ada pilihan lain kan. Terpaksa ya. Kuliah kan. Cari-cari ya ITB. Rencana ITB di ITB. Terus mau masuk ITB, terus waktu itu kan yang top apa sipil ya. Sipil ITB. Cuman waktu masuk situ kok dibilang kuya. Jadi saya masuk yang lebih bagus lagi, informatika yang kelasnya agak ini lebih. kayaknya gue yang senggol-senggol kayaknya agak lebih tinggi dari itu.
Jadi harkatnya lebih tinggi gitu ya? Lebih tinggi, Derajatnya lebih tinggi ya? derajatnya lebih tinggi. Tapi Jadi, itu kan orangnya isinya not. belajar nerd gitu loh. Oh iya, sebagian besar. Tidak Sebagian termasuk besar. saya. Nggak masuk? Nggak masuk. Karena belajar nggak ngerti-ngerti juga. Jadi saya pikir dulu mestinya saya masuk sipil, dia dipanggil kuya gitu kan. Daripada masuk IF gitu ya? Nah, masuk ya. Jadi kalau buat yang belum tahu, di ITB itu ada jurusan yang namanya informatika. Itu kelasnya creme de la creme. Sipil itu nomor 4 ya. Jadi Buat teman-teman yang sipil, salah satunya saya nggak mau masuk situ dipanggil kuya soalnya. Jadi Gitu kalau ya? manggil Bang Arya ini sekarang kuya. Kuya itu kura-kura. Kenapa namanya kura? Karena lamban. lambat. Tapi yang penting berkuasa. Karena kura-kura itu di ininya baja. Baja. Jadi, Ditembak yang penting- nggak bisa ya? Yang penting lamban, nggak apa-apa lamban, yang penting berkuasa. Tapi dia ngalahin kelinci. Ngelinci ya. Iya, Nggak mudah-mudahan kelinci. penting juga sih. Nggak penting. Urusan kelinci. Nah habis itu abang dari ITB masuk kerja ke bidang Bank Niaga, Bank Niaga. pegang Bank Niaga. IT-nya. Oh, megang IT-nya. Jadi betul-betul di. Zamannya Pak Robi. Jadi di dunia itu betul ya? Oh, dunia IT. Oh, Pak Robi. Robi Johan. Robi yang benahi Garuda dong. Garuda, itu salah satu ini kita. Idola kita lah gitu Idola lah. Karena tas orangnya. Oke. Jadi masuk ke Niaga di IF, habis itu Habis itu setelah pikir-pikir saya mau shift karir gitu kan. Karena saya selalu merasa bahwa kalau gini cita-cita dari lulus waktu masuk kerja cita-citanya cuma satu. Jadi dirut. bikin perusahaan lo itu. Nggak berani. Nggak berani. Oh, Nggak chicken berani. juga ternyata. Dikit. Eagle. Oh, gitu. Ya, kalau eagle kan fly. Oh. Kalau chicken run. Yang bertahan shit. Jadi saya cita-cita dari awal mau jadi dirut. Dirut. Kalau tuh ditanya mau ngapain di sini, jadi dirut. Semuanya ketawain ya, tapi diterima. Tapi setelah orang IT kan orang back office ya. Iya. Back office bukan di depan, bukan apa istilahnya ya, warga negara kelas 1 gitu. Jadi kalau di perusahaan tuh warga negara kelas 1 itu sales, manajemen. iya. Kalau di universitas tuh doktor. Ya, pokoknya kalau kita butuh ini, kok kenapa nih lelet? Panggil orang IT. Panggil orang IT gitu kan. Pokoknya lelet orang IT. Sangat dibutuhkan, tapi nggak dihargai. Nggak dianggap. Ya kan? Nggak dianggap. Nah, paling pintar di kantor itu Di kantor paling pintar. paling pintar juga gitu. Tapi apa artinya kan gitu. Jadi akhirnya saya shifting karir basisnya IT jadi sales. Gitu. Jadi saya pindah ke Sales. IBM Oh, IBM. gitu kan. Dan habis itu pindah terus. Jadi sampai akhirnya jadi dirut umur 38. Tercapai cita-cita. Tercapai juga. Karena untuk jadi dirut either cepat di dalam atau tek loncat-loncat gitu kan. Muter-muter gitu. Muter-muter set gitu. Nah, jadi warga Senggol, mana anak muda Senggol nih, biar tahu kalau mau cepet, satu eagle ke atas atau puter-puter. Pindah-pindah. Ya, dan pengalaman itu saya pakai juga setiap kali menerima karyawan baru ke statusnya manajemen trainee. Saya selalu pasti interview mereka sebagai dirut. Saya tanya, kamu mau ngapain di sini? Yang saya terima cuma orang yang menjawab, saya mau jadi dirut. Nah, saya terima. Kalau cuma mau jadi manajer, kerja baik, saya nggak terima. Untuk apa gitu ya? Berarti Karena saya pengen manajemen trainee semuanya jadi dirut. Kalau semua jadi dirut, semuanya kan kerja extra mile kan? Akhirnya kita nggak perlu kerja. Nggak perlu lagi. Nggak perlu kerja karena banyak cukup orang. pendelegasian aja. Cukup mendelegasikan. Dan biasanya orang yang mau jadi dirut itu either dia pintar atau percaya dirinya tinggi. Sehingga dia bisa pendelegasi. Sehingga dia bisa kerja keras dan bagus. Nah, setelah itu, tapi katanya pernah juga di BUMN juga. Pernah di Inti. Nah, Pernah di Inti. Tapi itu pengalaman menarik. Pengalaman menarik. Jadi pernah pegang multinasional, pernah pegang BUMN, terus ya habis itu pegang perusahaan swasta juga pernah juga di tambang gitu. Jadi umur 52 saya mutusin udahlah capek istirahat, pensiun sampai dipanggil Pak Erik. jadi mau pensiun masuknya Garuda. Sudah pensiun bukan Udah mau pensiun. sudah pensiun. Top banget, gila. Udah pensiun, Betul-betul jadi- pengabdian negara dong ini ya. jadi Pengabdian ex-SM. terhadap bangsa dan negara. Ya oke lah. Oke lah ya. Anda yang ngomong kan, saya iyakan Kan itu dulu waktu mahasiswa kan memang gitu kita. waktu mahasiswa ya. Kan kita pengabdian pada negara. Kita terus kok pengabdian kepada negara. Modelnya aja yang beda-beda. Beda-beda. Gayanya yang beda-beda, caranya yang beda-beda gitu kan. Dulu di kampus pernah pacaran nggak? Pernah? Oh pernah. Pernah. Sama anak ITB juga? Enggak. Oh, enggak laku. Nggak laku. Oh, Enggak laku. Kelakuan saya udah jelek banget, udah susah. Anda tahu juga lah. kalau di anak sebelah dong kalau gitu. Anak jauh, Jakarta. Jauh sekalian. Oh, biar nggak ada gosip, nggak ada gosip. Nggak ada gosip. Jadi dia nggak memang- tahu apa yang sebenarnya. Dia nggak tahu apa yang sebenarnya. Jadi setelah menikah, terus saya bawa ke ITB, dia geleng-geleng, lu kayak begini kelakuan lu. Ya, too bad. Too bad. Jadi
pacaran habis itu langsung bawa nikah juga. Oh iya dong. Oh gila. Kita straightforward. Tipe setia banget ya. Perkawinan itu managing ekspektasi. Oh, managing ekspektasi. Jadi Jadi saya udah 31 tahun loh menikah. ya mudah-mudahan biar tahu nih. Jadi menikah itu adalah managing ekspektasi. Ekspektasi. Kita manage aja ekspektasi masing-masing. Jadi managing ekspektasi ya. Nah, kalau Aspeknya kemudian sendiri di-manage lihat ya? teman-teman ada yang nakal-nakal keluar itu sebenarnya klasifikasi teman-teman saya yang incapable of managing ekspektasi. Oh. Jadi ini soal capability. Atau aja. jangan-jangan dia banyak memanage ekspektasi. Nggak bisa itu. Oh nggak bisa. Anda nggak bisa manage ekspektasi di mana-mana. Minum. Minum. Loh, siapa hostnya? Ini bukan. Ini jawaban karena kayak mulai gugup ini karena managing ekspektasi banyak. Oke, warga Senggol kita akan kembali setelah yang satu ini. Senggol Bang. Warga Senggol kita kembali lagi. Dan Bang Irfan, kita pengen tahu nih lebih jauh dengan Garuda. Sekarang ini kan Garuda ini udah bilang orang semua, wah bakal bangkrut nih. Gini. Nah ini gimana nih kira-kira bakal bangkrut atau gimana nih sebenarnya Garuda? Ya, bakal bangkrut itu kan karena banyak orang nggak ngelihat kenyataan. Lebih banyak mendengar pendapat, opini, dan komentar lah, gitu kan. Tapi semua airlines di dunia, termasuk Garuda, memang menghadapi challenge yang sangat berat terkait dengan pandemi. Kenapa pandemi ini menjadi tantangan besar buat airlines? Karena pandemi ini kan membatasi mobilisasi. Padahal bisnis kita, core bisnisnya kan pergerakan orang. Jadi tentu saja ada implikasinya. Kalau ditambah sama Garuda memang plus persoalan-persoalan deal-deal yang terjadi di masa lalu ini. Deal-deal masa lalu. Menumpuk lah. Saya nggak mau bicara dealnya apa, tapi sebagai dirut kan pada waktu masuk adalah kewajiban kita untuk melihat dan bukan mempertanyakan, tetapi melihat banyak ke depan. Karena saya punya pengalaman hidup yang cukup menarik. Kalau kita jalan lihat ke belakang, suka terantuk-antuk. Apalagi dengan tinggi badan saya yang nggak normal gitu ya. Kalau sering lihat ke belakang sering tersantuk lah. Jadi lebih bagus lihat ke depan, sesekali lihat ke spion aja gitu kan. Jadi ini ya, ini masih mungkin tuh bangkit nggak? Masih dong, masih. Di mana peluangnya? Yang pertama adalah orang Indonesia gila memang sih. Maksud saya gilanya itu keinginan untuk bergerak, keinginan untuk traveling itu tinggi sekali. Dan khusus di Indonesia ada 3 travelers sebenarnya. Yang pertama tuh bisnis. Bisnis. Anda senang kan ditugaskan kemana. Buat berapa teman-teman karena ditugaskan plus ada SPJ. Kalau diem di kantor, di rumah, Vicon kan nggak ada SPJ-nya kan ya. Kalau kesana ada SPJ-nya. Yang kedua juga kan refreshing. Jadi kantor ini banyak kemudian di tugas-tugas bisnis ini banyak sekali digemari dan banyak orang kepingin sekali untuk melakukan itu. Ada tipe kedua leisure nih. Leisure nih piknik, berlibur bersama keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga yang besar atau dengan keluarga orang lain gitu kan. Yang penting berlibur. Gitu kan. Nah yang ketiga yang menarik, kita ini banyak sekali aktivitas bepergian tuh sosial. Jadi kalau dulu waktu saya muda banyak bepergian undangan kawinan teman. Kumpul-kumpul, reuni gitu. Sekarang ini teman ngawinin anak, gitu kan. Kita juga sepanjang perjalanan hidup saya misalnya, saya juga sering bepergian keluar kota itu karena ada yang meninggal. Gitu kan. Belum sekarang atau biasanya kalau menjelang pemilu ya biasanya seperti Bang Arya ini kan aktif politikus dulu kan? Dulu politikus. Menjelang pemilu tuh reuni kuliah, SMA, SMP, SD, TK udah mulai jalan kumpul-kumpul gitu kan. Dan itu biasanya bergablong, nanti ada gowesan, ada hobi, dulu maratonan dan sebagainya. Jadi pergerakan itu banyak sekali sehingga saya percaya sekali traffic ini ada. Yang kedua, emang nama Garuda ini menakjubkan gitu. Kalau saya ketemu dengan banyak penumpang, kayaknya Garuda itu bagian dari hidup banyak orang, part of life. Mungkin pertama kali tahu naik pesawat naik Garuda. Pada waktu dulu kecil ngeliat pesawat-pesawat itu yang dia lihat Garuda gitu kan. Untung yang lain belum ada dulu kan. Mungkin ketemu jodoh di Garuda gitu kan.
mungkin ketemu apa di Garuda gitu. Jadi bagian dari Hidup mereka. hidup banyak orang Indonesia. Ya. Gitu kan. Jadi saya percaya itu. Nah, tinggal persoalannya adalah bagaimana Gimana caranya. Opsi-opsinya apa kan namanya? Betul. Kan? Nah, jadi opsi-opsinya. Gitu kan. Ya opsinya apa bang? Opsinya ya seperti airlines lain national flag carrier ya. Bapak pemilik bantu dong, gitu kan? Udah kuno. Itu biasa. Oh biasa ya. Itu wajar kalau dijalankan, tetapi kita kan juga mesti lihat pemilik Kondisinya ini, gimana gitu ya? pemilik ini punya persoalan apa lagi dalam hidupnya, gitu. Dalam hal ini pemerintah, apalagi kan kita ada pandemi dan segala macam stimulus. Mungkin Garuda least priority. Jadi saya pernah bicara sama salah satu menteri waktu itu bilang, kita sih mau bantu Garuda, tapi taruhlah 50 triliun saya punya duit. Saya mau kasih 50 triliun ke Garuda untuk beresin utang-utang masa lalunya, atau saya 50 triliun bangun rumah sakit, bangun ICU, ini segala macam. Ya saya bilang nggak usah bantu Garuda, Pak. Ya kan. Jadi kita punya opsi yang kedua, yaitu melakukan restrukturisasi. Nah, ini yang lagi kita mau proses. Memang kemudian pemilik wajar kalau kemudian lihat ini benar bisa kejadian apa enggak gitu. Pasti probability, walaupun kalau ditanya Mas, probability restrukturisasi gagal berapa persen? Di bawah 10%. Itu gunanya punya dirut yang percaya diri kan. Karena mesti punya percaya diri gitu. Tapi intinya nih banyak pihak. Cuman negosiasinya yang gimana? paling berat lesor. Negosiasinya udah mulai gimana? Nah, negosiasinya sudah bagaimana? Kita komunikasi terus lah. Yang saya ingin sampaikan tuh adalah buat lesor kasus Garuda tuh nggak unik. Udah biasa aja ya? Dia di mana-mana. Di mana nanti pasti setelah bicara utang lu gue potong ya. Nah, dia tahu. Tapi di pembicaraan kita sama mereka kesannya sangat kuat bahwa dia mau kerjasama terus sama Garuda ke depan. Jadi nah, ini yang mereka nggak ada ini ya, nggak ada niat untuk mutusin gitu, nggak berani ya? Oh ya ada 1-2 lah, tapi yang 1-2 kan yang kecil-kecil lah itu ya. Yang kayak di London itu kan, itu cuma satu pesawat, dan dia pasti mau nunjukin sama pemilik gue udah lakukan ini nih. Gitu. Tapi di belakang kita ngomong-ngomongan juga baik-baik aja masih. Ini suatu yang tak terhindarkan buat para lesor bahwa hutangnya itu pasti kita restrukturisasi. Persoalannya kan mereka mau nunggu, ya udah proposalnya mana nih Garuda, gitu kan. Terus ke depan gimana, gitu kan. Nah, kita sudah sampaikan bisnis plan kita dan mereka buy-in mayoritas. Memang ada yang keberatan dengan beberapa bisnis plan kita, tetapi mereka tidak keberatan sama sekali dengan bisnis plan kita yang kita nyatakan bahwa kita ingin memastikan Garuda ke depan. Itu pasti bisa ngasih keuntungan. Artinya apa? Artinya terbang di rute-rute yang memang menguntungkan. Jangan terbang di rute-rute yang Pak Erik bilang apa? Lokal-lokal tuh ya, gaya-gayaan ke luar negeri gitu ya. Ke luar negeri tetap perlu. Tapi yang emang untung gitu tapi yang menguntungkan, bukan yang gaya-gaya. Kayak Belanda, Amsterdam tuh. Belanda nggak pernah untung sebelumnya, sekarang udah mulai untung. Karena apa? Kargo. Jadi sekarang kalau kita ke Belanda itu pesawatnya penuh dengan kargo 30 tonan. Jadi kita nggak ngurusin orang aja, kargo aja juga gitu. Jadi mulai banyak juga lihat ke kargonya ya. Sudah lama. Makin banyak sekarang. Makin banyak. Karena gini banyak online dan sebagainya mau nggak mau kan memang orang semua kesana. Betul, tapi yang lebih menarik buat kita di Garuda ini adalah ekspor. Kita nih rutin nih manggis 25 ton. Manggis bos. 25 ton tuh. Kalau lu deketin pesawat itu bawa manggis sudah. Pulang dari situ bersihnya ribetnya minta. Untung nggak bawa durian bos, mati kita. Sayangnya durian nggak laku. Kalau laku di banyak tempat gitu kan. Tapi manggis kita bawa, ikan tuna kita bawa. Saya dan teman-teman sekarang lagi sangat semangat nih. Kemarin kita kirim dari Makassar ke Hong Kong 12 ton, tapi dari Surabaya udah 24 ton gitu. Jadi saya dan teman-teman sekarang lagi mau fokus kalau internasional. Keluar kita bawa kargo, kembalinya bawa orang. Dan nutup. Turis yang berkualitas ya. Turis belum ada. Tapi dengan kargo bolak-balik ini kita udah oke. Dan saya monitor setiap hari. Nah, ini kalau pas tadi kembali lagi ke negosiasi, ini kira-kira negosiasinya bisa cepat nggak bang? Nggak. Perkiraan? Nggak. Hanya bisa cepat kalau kita di bawah pelindungan pengadilan. Jadi dibatasi waktu ya? Kalau pengadilan itu kan ada batasan waktu, PKPU itu kan. Kemarin PKPU yang diajukan oleh Maindo ditolak. Besoknya ada yang ngajuin lagi gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan kita lihat prosesnya seperti apa. Kita sih follow the process ya. Tapi kalau berada di dalam ranah PKPU,
Artinya kedua belah pihak harus sepakat sebelum 270 hari. Karena kalau enggak bermasalah. Nah ini yang ditanya oleh warga Senggol nih. Nanti negosiasinya ini Bang, apakah bisa menormalkan sewanya Garuda? Jadi kayak pesawat-pesawat yang lain. Jadi nggak dibilang lagi sebagai penyewa pesawat paling mahal di dunia. Harus, ya malu-maluin. Itu kan bagian kita. dari sewa itu ya, Iya negosiasinya. dong. Dealnya begitu. Dealnya Jadi begitu. deal kita sama mereka itu adalah utang masa lalu. Oke. Terus 1-2 tahun ke depan istilah kita PBH. PBH itu karena kan kondisi masih pandemi. Ya. Ya kan? Ya, lu PBH paham itu lah lu kondisi paham kita, lah. gitu Jadi ya. kita hanya bayar kalau pesawat diterbangkan. Oh. Kalau enggak Jadi kalau diem saja, nggak usah bayar. nggak usah bayar. Walaupun ada minimumnya. pokoknya kalau dipakai bayar gitu ya. Ya. Lebih ahli Anda ya. Kali kan? Nah, setelah lewat masa waktu Biasa kan? Hah? Biasa nggak? Enggak, saya mana ngasih tahu. Saya juga tanya malah. Ya kan? Kalau saya biasa bayarnya konstan. Eh, Dipakai nggak dipakai kita bayar. oh, Itulah itu suami iya, istri. Kalau iya. Om Arya nggak Oh, tahu saya. saya ngomong pesawat ini. Oh pesawat. Oh pesawat. Ya, kan? Aduh. Kacau. Saya ngomong pesawat loh. Gitu ya. Jadi ini Jadi memang pesawat itu saya Ya. bagian dari Garuda biasanya bayar bulanan. Oke, Bayar kalau di ini depan, bayar hanya di depan. pakai baru bayar, pakai kalau baru ini bayar. Pakai baru bayar, tapi jangan juga lu nggak pakai juga, jadi Ya, ada ya, minimumnya. ya. Nah itu kemungkinan besar 1 tahun lebih. Kayak kalau ini ada minum garansinya lah gitu ya. Ya, Oke. itu kalau kita bayar minimum itu harganya berapa puluh % drop dibandingkan harga yang kita pakai sekarang. Tapi yang penyewaan yang lama tetap dibayar atau negosiasikan lagi? Nah, penyewaan yang lama sampai tanggal kita ketok palu misalnya kan dia anggap adalah debt utang kan. Iya. Nah, ini yang kita omongin. Oke. Saya bayar semuanya, saya bayar semuanya dengan dicicil atau saya potong. Oke. Gue bayar segini aja, lu mau Ya, nggak? ya, Gitu ya. kan? Iya, iya. Kalau dia mau, terus nanti Boleh baru- juga ya bayar berapa tahun ke depan tapi nggak ada bunganya gitu ya. Bisa juga kan? Bisa. Bisa, Tetapi kan setuju. itu bukunya jadi nggak sehat. Penting buat kita juga di Garuda pada waktu proses restrukturisasi selesai, perusahaan ini sehat secara buku maupun secara operasional, Oke. secara cash flow. Jadi warga Senggol biar tahu ya bahwa negosiasi kali ini akan membuat yang namanya Garuda sewa kapal, sewa pesawatnya ini akan ya nggak di paling mahal di dunia lagi lah. On gitu. market lah, on market. On market lah. Jadi ini usaha teman-teman manajemen Garuda untuk kembali ke relnya yang benar. Kembali ke jalan yang benar gitu loh. Tobat boy, tobat. Udah bertahun-tahun nggak tobat-tobat nih Garuda. Yuk warga Senggol kita kembali lagi setelah yang satu ini. Senggol Bang. Ya, warga Senggol jadi jelas ya bahwa ini sekarang kita jalannya Garuda lah jalannya menuju pertobatan massal. Seru juga sebenarnya, pertobatan massal. Jadi ini menobatkan Garuda kembali ke relnya, kembali ke fitrahnya untuk menjadi airline yang benar. Oh, seru juga dari Bang Irfan. Nah, tapi Bang untuk pertobatan seperti ini kan butuh konsolidasi Bang. Ya. Artinya internalnya harus kompak, semua harus satu jalur nih. Ya. Tapi kemarin kami dengar ada kerikil-kerikil kecil gitu ya. Yang saya juga terkejut. Biasanya mereka diam-diam aja. Kali ini kok ada kerikil. Apa Bang Irfan nggak ngasih minuman untuk mereka? Loh, Jadi minuman? gini, Masih aqua Bang, aqua. Aqua. Jadi gini. Saya dan direksi kita nih setiap bulan hampir setiap bulan kita bikin sharing session. Oke. Sharing. Kebetulan beruntung karena pandemi ini yang hadir bisa 1.000 lebih gitu Iya. ya kan. Jadi ya kita sampaikan apa yang kita sedang lakukan, situasi perusahaan seperti apa dan segala macam. Dan kita juga buka tanya jawab. Awal-awalnya yang tanya anonimus saya jawab juga gitu kan ya. Dan dari awal saya sudah katakan sama teman-teman pada waktu masuk di Garuda, saya ini orang yang sangat percaya soal perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat itu kan karunia gitu kan. Dan itu memperkaya proses pengambilan keputusan kita ke depannya gitu kan. So buat saya sih apa yang Bang Arya bilang tadi itu kerikil ini segala macam. Buat saya sih sebuah perbedaan pendapat. Oke. Gitu. Sebatas itu perbedaan pendapat, ya kan. Tapi tentu saja kita juga dan saya juga berharap bahwa energi yang kita miliki yang terbatas ini dan waktu yang nggak lama yang kita miliki, karena ini kan kalau nggak selesai negosiasi bisa. ini kan utang Utang naik jalan terus gitu kan. Dan mungkin yang pengutang ini
udah lelah, terutama lessor. Problem kita gini, Bang. Kita ini bukan pabrik, di mana kalau pengutang marah terus dia kabur, kita masih bisa beroperasi. Kalau kita ini alat produksi kita. Ya, kalau marah dia diambilnya pesawatnya ya. Pesawat dan itu sewa. Begitu dia ambil, the next day, hari besoknya kita mungkin tidak ada masalah dengan perusahaan, tapi kita tidak punya alat produksi, Selesai. sehingga secara de facto kita selesai kan. Nah ini yang kecepatan jadi waktu, energi yang terbatas, perdebatan terus kita buka. Tetapi kan siapa tahu di sini ada yang pemiliknya omnya, tetangganya, dan segala macam. Dan kalau kita as a tim sama-sama garap itu, yakinkan para kreditur selesai itu, gitu ya. kan lebih enak. Saya juga tidak, kalau misalnya suatu hari berhasil, saya juga tidak ingin klaim ini keberhasilan saya, ini keberhasilan tim gitu kan. Dan ini Anda tahu di root bisa diganti kapanpun kan. Tapi tim di sini kan akan be here forever gitu. Keinginan kita adalah bikin sebuah perusahaan ke depan yang memastikan profit setiap saat dan memastikan layanan ke publik yang terbaik sambil tentu saja menjaga hitah kita sebagai national flag carrier. Karena namanya Garuda Indonesia. Garuda itu nggak ada burung emprit tuh. Merpati. Oh bukan merpati, jangan merpati. Burung apa? Burung. Tapi Garuda itu kan secara fisik nggak ada. Yang ada kan di toko pewayangan. Tapi itu kan besar, Garuda nggak ada. Megah gitu dan representasi dari bangsa kita. Di Garuda Indonesia kan ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya. Gitu Bang. Jadi ya biasa. Mungkin butuh perhatian. Ada si ini di situ. Ngajak ngopi Bang kali mungkin ngopi-ngopi gitu. Saya ngopi aja udah nggak ada waktu. Gitu kan. Atau karena gini kali Bang. Gimana? Abang itu kan orangnya kalau saya udah kebayang nih, kalau ketemu orang nerangin, habis itu jelasin, kadang bercanda, kelepasan ngomong, baru kelepasan ngomong, wah diambil, dikutip gitu ya, di quote gitu kan, wah ternyata begini gitu. Padahal dia nggak tahu tuh bahwa itu bercanda. Nggak apa-apa. Atau karena itu tadi dia mungkin nggak tahu kalau saya bercanda kali. Nggak tahu juga. Makanya ngopi-ngopi Bang. Setahu saya ketemu sama dia bercanda terus, ketemu sama teman-teman itu bercanda terus. Malah saya jangan bercanda, mereka yang bercandain saya. Gitu. Nggak apa-apa juga gitu kan. Iya. Nggak gini, Anda karyawan, Anda dirut, Anda anggota apa, serikat, asosiasi apa, buat saya nggak ada masalah. At the end of the day kita kan duduk, kita kan satu kepala. Iya, karena gini Bang, saya kan ke daerah-daerah ya. Daerah-daerah itu, mereka itu tough banget gitu. Mereka bilang, apapun Bang, walaupun kami tahu kondisi, kami akan tarung habis-habisan. Habis-habisan. Dan kami nggak peduli nih. Sekarang nih kami maunya, kami hanya dengan bersatu nih kami bisa selesaikan masalah kami gitu. Ini yang di daerah-daerah. Jangan-jangan di daerah-daerah jangan ngopi kok lebih ngerti daripada di Jakarta ya. Nggak tahu juga aku ya. Ini analisa yang perlu berpanjangan. Tapi gini sih Bang. Saya sih bercanda doang nih, bercanda. Saya sih terbuka aja, mau ada motif atau tidak ada motif, mau ini. Saya sih terbuka aja, silakan. Dan Bang Ayel ya juga, saya juga nggak komen apa-apa. Baik itu yang ada di media mainstream maupun di non mainstream, medsos, IG, siapa. Makanya saya pernah sekali saya ngomong di salah satu WhatsApp group yang kebetulan banyak para senior dunia penerbangan. Saya katakan saya ini senang-senang aja kok. Senang-senang aja mendengar komentar wartawan, politikus, komentator airlines, mantan menteri yang mau jadi menteri, monggo aja gitu. Kan negara demokrasi, kita kan pejuang itu dari dulu kan. Kan nggak bisa diam kau, nggak boleh dong, itu kan hak orang gitu. Cuman memang hari ini saya mau fokus ke restrukturisasi. Oke, di fokus sana Bang ya. Anda mau buka aib saya, terserah. Peduli saya. Gitu ya. Nggak peduli saya. Saya orang yang penuh juga dengan aib, sama kayak Bang Arya juga. Kita santai aja menghadapi aib. Yang penting kita mengakui kehilafan masa lalu kita. Aib kita tuh jadi bagian dari ya gitu loh Bang. Yalah pokoknya lah gitu. Pokoknya kan ya sudah lah. Nanti takutnya salah ngomong. Tapi kan kita semua punya aib, teman-teman penonton juga. Ngapain dibuka? Tapi kalau Anda mau buka, saya juga nggak punya masalah. Nyontek dulu waktu kuliah gitu. Dan nggak substansif masalahnya. Dengan kondisi Garuda saat ini, kami kan mikirnya gitu Bang. Ini kan kondisi Garuda saat ini perlu soliditas, perlu pertarungan betul. Ini kok terlalu sepele gitu. Ya, atau mau bukannya kita mengabaikan. Mungkin beberapa teman-teman berpikir kalau Irfan tuh nggak cocok di sini. Mungkin si ini yang cocok. Mau digeser gitu. Mungkin. Tapi saja sekarang ini kan kita saya juga nggak punya masalah kok waktu kemarin mau Robs kan mungkin bisa saya datang ke Kementerian BUMN saya bilang Pak
kalau Bapak mau ganti saya, monggo loh, saya ikhlas, saya senang hati. Ya jawabnya enak aja loh gitu kan. Ya iya dong. Ya. Udah kecebur ini. Maksud saya nggak pernah in my positions to hold this position, enggak gitu kan. Jadi kalau ada teman-teman yang nggak suka dengan policy saya, ini mari kita omongin, mungkin saya salah, tapi mari kita berdebat. Tapi saya kan punya tanggung jawab. Nah, sebentar Bang, sedikit sebelum kita mau selesai nih. Kalau urusan pelita Abang tahu nggak? Tahu. Wah, itu gimana urusan pelita Bang? Dikit aja, dikit. Gini, pemegang saham Iya. Garuda itu melakukan segala macam upaya untuk memastikan restrukturisasi Garuda ini berhasil. Iya. Pemegang saham. Iya. Kebetulan pemegang saham Garuda ini QQ pemerintah. Iya. Pemerintah ini kan punya juga kewajiban lain. Iya. Salah satunya adalah bila ini gagal. Bila seperti saya bilang, walaupun menurut saya tadi single digit mungkin 0, bila kan pemerintah pada posisi harus punya flag carrier. Iya. Jadi idenya merpati pelita monggo. Mau bikin lagi monggo, itu haknya pemerintah. Masa manajemen mempertanyakan pemegang saham kan? Saya nggak ngelihat sama sekali bahwa mereka tidak percaya, saya nggak ngelihat sama sekali bahwa mereka berniat mempilotkan seperti diputar balikin oleh media. Nggak ada sama sekali gitu kan. Tapi itu wajar. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Daripada diambil yang lain? Mungkin bukan daripada nanti jadi isu politik juga. Udah Garuda ini mana national flag carrier kita pembela beda. Anda tahu politik lah, implikasinya. Saya kadang-kadang mikirnya nggak mikir politik Bang, mikirnya ini. Jadi saya katakan ini, saya juga nggak melihat setetes pun indikasi bahwa ini memang mau dibikin susah dan ngidupin pelita. Ya. Bang, ngidupin pelita tuh untuk menjadi sebesar sama Garuda itu butuh banyak effort, duit yang banyak sekali, dan satu yang nggak bisa pelita gantikan, brand kita gila. Brand kita gila. Nah, saya mau tanya Bang, agak nakalnya pertanyaannya. Bukan yang tadi udah nakal, belum? Belum sih. Belum. Kalau misalnya brandnya nyatu nggak sama PT-nya? Atau bikin PT bisa aja ganti-ganti, brandnya tetap Garuda? Bisa aja. Anda mau begitu apapun Anda bisa. Ya terserah mereka lah itu ya. Bisa diatur. Tapi kan ya? di balik ini semuanya. Ada orang-orangnya. Bukan. Yang penting di balik ini semua nawaitunya itu apa. Oke. Iya kan. Dan saya nggak ngelihat sama sekali ya. Sorry ya kalau Anda mau coba mancing-mancing saya. Sorry nggak kepancing. Walaupun Anda orangnya sana gitu kan. Jangan coba-coba mancing gitu kan. Tapi saya nggak ngelihat satu tes. Saya berulang kali nggak pernah lihat satu tetes pun niatan untuk ini dipilotkan. 70 triliun atau berapa puluh triliun pun itu memang masalah. Tapi bukan. Dan lihat dong gesturnya Pak Jokowi kemarin waktu naik pesawat Garuda mau pergi kan. Lihat dong gesturnya. Dalam kondisi gini malah beliau naik Garuda. Beliau kan orang Jawa, Solo, ya kan. Nggak semua yang dia mau itu tanda-tanda. Ya? Simbol-simbol. Dan bangsa ini bangsa simbol. Saya nggak ngerti ini bangsa simbol, tapi simbol ini dilempar masih ada orang ngeyel bilang mau dipilotkan. Balik lagi kalau udah begitu, saya tersenyum aja. Mendingan kerja. Ya, warga Senggol, jelas ya bahwa ini yang penting kerja. Orang mau ngomong apa terserah, sekarang dikerjakan dan sekarang ini ada proses untuk hutang-hutang Garuda diselesaikan. Dan kembali lagi, ini adalah caranya Garuda untuk kembali ke kitohnya sebagai pertobatan masalnya Garuda. Mau nggak mau, memang harus kompak semua. Jangan lagi ke kiri, ke kanan, dan sebagainya. Oke warga Senggol, kita kembali lagi dengan topik-topik berikutnya yang lebih seru. Terima kasih. Single